Pak Prabowo itu kan alhamdulillah sekarang sudah menugaskan Menhan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, apa? Bersama Jenderal Gatot Nurmantio. Untuk apa? Mengaudit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sekarang Pak Prabowo sudah mulai masuk, Pak, menyerang Termul ini. Apa? Koordinatornya Termul, Ternak Mulyono. Jenderal Syafri Samsudin bersama Jenderal Gatot Nurmantio untuk bersama Pak Purbaya untuk mengaudit harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa? Ternyata yang merusak Indonesia itu Mulyono, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Nah, Pak Prabowo bertahap. Sri Mulyani sudah. Sekarang LBP. Ini loh, Pak. Nanti puncaknya Nah, sekarang Mulyono panik. Mulyono panik, Pak. Coba Bapak lihat pidatonya di Makassar. Ya kan? Dia akan turun sampai ke tingkat kecamatan, all out. Tapi ketika dipanggil pengadilan, ngilang. Berarti mereka, Mulyono sudah tidak bisa tidur, Pak. Artinya sekarang Mulyono disandra oleh Pak Prabowo, termasuk LBP. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sejarah panjang Palestina, itu kan Palestina, jadi ketika terjadi perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis, bagi-bagi daerah penjajahan, daerah jajahan. Inggris menjajah Yordan, Prancis menjajah Suriah dan Lebanon. Ini perjanjian Sykes-Picot. Akhirnya Inggris mengirim migran, dimasukkan di tanah milik umat Islam. Ini sejarah. Sampai akhirnya terjadilah perjanjian deklarasi Balfour yang dimotori oleh Perdana Menteri Inggris atau James Balfour, yang didukung oleh dua tokoh, yaitu Lord Said dan Theodore Herzl. Sampai akhirnya lewat Majelis Umum PBB, Inggris, Prancis, Amerika sepakat mendirikan negara ilegal. Siapa Perdana Menteri pertama yang ditunjuk? Yaitu Ben Gurion. Ini orangnya yang pidato itu, yang berdiri itu. Nah, itulah sejarah, Pak. Pendirian negara ilegal di benua Amerika, mendirikan negara ilegal di Australia, itu semuanya dari City of London. Nah, sekarang bagaimana masa depan? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh pesimis. Kalau sudah membahas tentang futuristik masa depan, Rasulullah memberikan wasiat. Kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu kuncinya, Pak. Ini, Pak, kuncinya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan ketetapan. Masalah Palestina itu tidak lewat jalur perdamaian, tidak dengan dialog, tapi Allah tegaskan masalah hanya diselesaikan dengan jihad dan qital. Titik, tidak ada koma. Itu ketetapan Allah. Dan
Indonesia paham ini Pak. Indonesia paham, Pak Prabowo paham. Karena Pak Prabowo lama di Yordan. Tapi untuk ini tadi, untuk mencegah itu dibutuhkan jalur diplomasi. Itu yang dipakai oleh Pak Prabowo. Ini dulu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa yang akan menguasai kembali, membebaskan kembali? Ini sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, tidak bisa diganggu-gugat. Dalam kitab Sahih Muslim, Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa sehancur-hancurnya. Di mana Allah munculkan? Rasulullah mengabarkan Baitul Maqdis, wa akhna fi Baitul Maqdis. Makanya Syam, Baitul Maqdis, negeri Islam akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada dua pasukan Islam, satu di Syam dan satu di Yaman. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, pilihkan kami, pilihlah Syam atau Yaman. Dan ini sekarang sudah terjadi. Nah, di mana Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman? Rasulullah mengabarkan di lembah Megiddo. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salul Sa'ah, di mana bentengnya umat Islam ketika terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Ghautah, itu yang merah itu Pak. Ghautah ini sebelah timur Damaskus, Suriah. Makanya kenapa Saudi langsung memberikan menghapuskan hutang Suriah 250 triliun US dollar. Kenapa? Sejarah akan berulang. Ghautah itu di sebelah timur Damaskus, Suriah. Bahkan Rasulullah mengabarkan di mana medan ribat yang paling afdol itu di Asqalan. Ini yang bawah ini Pak, Asqalan. Yang menjadi pertanyaan kita itu tadi, Saudi melunasi hutang Suriah. Yang melunasi hutang Indonesia siapa Pak? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Prabowo itu kan alhamdulillah sekarang sudah menugaskan Menhan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, apa? Bersama Jenderal Gatot Nurmantio. Untuk apa? Mengaudit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sekarang Pak Prabowo sudah mulai masuk Pak, menyerang Termul ini. Apa? Koordinatornya Termul, Ternak Mulyono. Jadi sekarang Pak Prabowo memberi tugas kepada Menhan Jenderal Syafri Samsudin bersama Jenderal Gatot Nurmantio untuk bersama Pak Purbaya untuk mengaudit harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa? Ternyata yang merusak Indonesia itu Mulyono, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Nah, Pak Prabowo bertahap. Sri Mulyani del sudah. Sekarang LBP. Ini loh Pak. Nanti puncaknya Nah, sekarang Mulyono panik. Mulyono panik Pak. Coba Bapak lihat pidatonya di Makassar. Ya kan? Dia akan turun sampai ke tingkat kecamatan, all out. Tapi ketika dipanggil pengadilan, ngilang. Berarti mereka, Mulyono sudah tidak bisa tidur Pak. Artinya sekarang Mulyono disandra oleh Pak Prabowo, termasuk LBP.
Ini siasah, Pak. Ini politik, nggak bisa masyarakat nggak bisa melihat dari sisi nggak bisa masyarakat awam. Ini strategi. Jadi alhamdulillah sekarang sudah LBB sudah mulai, ya kan, keder sudah, Pak. Tahap demi tahap. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itu di dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa. Kalangan mufassir menafsirkan saat itu Allah akan munculkan at-taifah al-mansurah. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah, artinya shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Jadi Allah mengabarkan at-taifah al-mansurah akan kembali menguasai masjid. Ini pasti Allah yang ngabarkan. Mereka memasukinya seperti kala pertama mereka memasukinya. Ditutup ayat itu, waliyutabbiru ma'ana tadbira. Jadi at-taifah al-mansurah akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Sebagai penutup, Allah dan Rasulnya mengabarkan nanti ada masanya, the end of Zionism Empire. Allah hancurkan Zionist Empire. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita harus yakin terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, jangan bergantung kepada Pak Prabowo, tapi bergantunglah kepada Allah. Nah itulah, seperti itu, Pak. Itulah keimanan, ya. Saya kira gitu, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.